Halo nakama, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel Tamagon Pop. Masih dalam euforia One Piece di anime 957 yang didesain dan tampilannya luar biasa. Begitu juga dengan cerita yang ditampilkan oleh One Piece di anime 957 ini yang banyak mengejutkan semua orang. Salah satu hal yang menjadi topik pembahasan panas pada One Piece 957 adalah hasil rapat dari referee yang memutuskan bahwa si Chibukai tidak lagi dibutuhkan oleh pemerintahan dunia, alias dibubarkan. Pada saat yang sama pula, di episode yang sama, terjadi perburuan bekas anggota dari si Chibukai ini diburu oleh pemerintahan dunia karena tidak lagi masuk dalam keanggotaan dan kekuatan dari pemerintahan dunia. Terlihat pada episode ini, mereka diburu di kediamannya masing-masing sepertinya ingin ditangkap dan segera untuk dijebloskan di penjara Impel Down. Nah, dalam video kita kali ini, kita akan membahas seberapa besar bounty yang mereka miliki jika bounty dari mereka tidak lagi dipekukan oleh pemerintahan dunia. Tentunya bounty dari mereka sangat besar bukan? Dan juga punya jumlah yang luar biasa di luar nalar. Siapakah bounty yang terbesar di antara para mantan si Chibukai ini? Jadi kita akan bahas semuanya di sini. Sebelum itu, bantu Tamagon ya membangun channel ini dengan cara padamkan tombol merahnya. Dan jangan lupa like-nya jika kalian suka dengan pembahasan kita kali ini. Satu like akan menjadikan bagi Yonko di masa depan. Jika sudah, terima kasih banyak dan langsung saja kita gas. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Deyot sama God. Si Chibukai adalah gelar yang diberikan kepada bajak laut tertentu yang bekerja sama dengan pemerintahan dunia yang bertugas untuk menjaga keseimbangan dunia. Jika tidak ada organisasi Chibukai ini, maka keseimbangan dunia akan goyah dan berpotensi untuk terjadi perang besar. Kekuatan dari pemerintahan dunia pun sedikit melemah karena tidak ada organisasi ini. Organisasi ini sendiri dibubarkan pasca rapat di Reverie bersama para raja. Pemerintahan dunia menganggap bahwa organisasi Chibukai ini tidak lagi diperlukan untuk menjaga kestabilan dunia karena pemerintahan dunia sudah mempunyai senjata terbaru untuk menstabilkan dunia ini. Organisasi yang kemungkinan mengganti peran dari si Chibukai bernama SSG. Nah, Oda Sensei sendiri belum menjelaskan apa itu SSG dan seberapa besar peran dari SSG untuk menjaga dan menambah kekuatan tempur dari pemerintahan dunia. Sistem si Chibukai sendiri pertama kali ditolak dan merasa tidak dibutuhkan lagi berkat pemikiran dari Admiral Fujitora yang melihat situasi yang ada di Dressrosa. Nah, pada saat itu, Doflamingo yang menjadi bagian dari si Chibukai hanya memanfaatkan status dari si Chibukai guna mencapai tujuannya di Dressrosa. Begitu juga para anggota dari si Chibukai yang lainnya, yang memang seakan juga ikut memanfaatkan status dari si Chibukai miliknya. Seperti contoh ya, Trafalgar Dewa Terlau yang hanya memanfaatkan status si Chibukai untuk bisa masuk ke dalam Pang Hazard. Begitu juga dengan Kurohige dan juga Crocodile yang juga memanfaatkan status ini. Nah, sepertinya memang semua dari anggota si Chibukai ini memanfaatkan status dari mereka untuk kepentingan mereka masing-masing. Hal inilah yang menjadi pelecut dan dirasa oleh Fujitora tidak bisa ditolerir lagi. Bounty yang dimiliki oleh para si Chibukai ini pada waktu mereka menjabat ternyata dibekukan oleh pemerintahan dunia, alias tidak bisa untuk naik. Karena memang para si Chibukai ini sudah bergabung dengan pemerintahan dunia dan menjadi anjing dari pemerintahan dunia. Ini artinya, para bajak laut yang bergabung di si Chibukai ini harus menaati segala peraturan yang diberikan oleh pemerintahan dunia. Nah, tentu saja mereka pun seakan menindas ataupun melukai rakyat sipil tidak akan terkena imbas dari bounty mereka. Nah, lalu, jika organisasi si Chibukai ini sudah dibubarkan, tentunya bounty dari mereka sudah tidak dibekukan lagi oleh pemerintahan dunia. Jadi, jika memang begitu, berapakah kira-kira bounty yang dimiliki oleh para masing-masing mantan si Chibukai ini? So, kita pertama akan berteori tentang bounty yang dimiliki oleh Dracul Mihawk. Mihawk dalam dunia One Piece dikenal sebagai pendekar pedang nomor 1 di dunia. Dengan gelarnya ini, Mihawk seharusnya punya bounty yang sangat besar bukan? Sangat aneh rasanya jika bounty dari Mihawk berada di angka yang rendah. Jika melihat rata-rata si Chibukai lain, bounty Mihawk yang dibekukan seharusnya tidak lebih dari 500 juta beli. Nah, sekarang berapa bounty setelah lepas dari si Chibukai? Ingat, Mihawk bisa dibilang hampir setara dengan Shanks. Keduanya sering disebut berduel meski tak jelas siapa yang menang.
Artinya, besar kemungkinan kekuatan Mihawk dan juga Shanks hampir imbang. Nah, seharusnya bounty dari Mihawk bisa mendekati dari Shanks, bukan? Namun perlu dipertimbangkan juga ancaman yang diberikan Mihawk kepada pemerintahan dunia. Jadi, berapa bounty yang cocok untuk Mihawk? Tamagon memperkirakan bounty dari Mihawk berkisar di angka 4 miliar belly, atau bisa mungkin di bawah dari itu. Lalu, kenapa Tamagon bisa menyimpulkan di bawah dari 4 miliar belly? Pertama, dia selaku pribadi tidak pernah mengancam ataupun membunuh rakyat sipil sebelumnya. Dia juga tidak ada niatan penuh untuk melakukan penyerangan terhadap pemerintahan dunia. Jadi buktinya bisa sedikit bernasib sama dengan yang dimiliki oleh Shanks, karena Shanks yang kita ketahui juga tidak terlalu mencolok di pemerintahan dunia. Ini berbeda dengan Kaido dan juga Big Mom yang secara terang-terangan mengancam pemerintahan dunia dengan cara bisnis di dunia gelap. Oke, kemudian yang kedua adalah Lord kita, Kapten Buggy. Kapten Buggy ini baru saja dilantik menjadi anggota dari Shichibukai. Namun apa daya, Shichibukai kini telah dibubarkan dan sangat beruntung nasib dari Buggy karena sekarang Buggy menjadi incaran dan diburu serius oleh pemerintahan dunia. Jadi jelas, bounty dari Buggy nantinya akan sangat meningkat dari bounty sebelumnya saat dia berada di Impel Down. Sebelumnya, bounty dari Buggy hanya di angka 15 juta belly saja. Seperti halnya Mihawk, di mata pemerintahan dunia, Buggy ini kemungkinan besar tanda petik dianggap setara dengan Shanks yang merupakan seorang Yonko. Seperti yang kita ketahui bersama, pemerintahan dunia menyebutkan bahwa Buggy memiliki ikatan yang seperti saudara dengan Shanks. Selain itu, Buggy juga adalah mantan anggota kelompok Roger sang Raja Bajak Laut. Dari situ saja rasanya sudah cukup untuk membuat nilai buruan dari Buggy melejit tinggi. Dari ini mungkin bounty dari Buggy tidak akan jauh-jauh dari Shanks. Tamagon memberikan bounty dari Buggy di angka 2 miliar belly. Buggy sang legenda diangkat menjadi Shichibukai setelah dianggap sebagai dalang di balik kaburnya sejumlah tahanan di Impel Down bersama dengan Luffy. Ini artinya kejahatan dari Buggy yang satu ini serasa menjadi ancaman besar oleh pemerintahan dunia. Ada juga keterlibatan Buggy di peperangan Marineford yang melawan pemerintahan dunia. Di sana, Buggy juga membantu Luffy untuk kabur. Jadi, banyak sekali dosa yang Buggy lakukan terhadap pemerintahan dunia. Jadi wajar, Buggy ini diganjar dengan nilai buronan 2 miliar belly. Selanjutnya, kita ke bounty dari buah Hancock. Dulu, bounty-nya saat dibukukan oleh pemerintahan dunia di angka 80 juta belly. Sesudah Shichibukai ini dibubarkan, bounty-nya mungkin berkisar di angka 500 juta belly. Berbeda dengan anggota Shichibukai yang lainnya, buah Hancock tidak terlalu terlibat kistro atau ancaman dari pemerintahan dunia. Yang dilakukan oleh buah Hancock hanya mengusir angkatan laut dari Amazon Lily. Namun perlu diperhatikan, buah Hancock adalah mantan budak Tenryubito. Jika Hancock lepas dari posisinya sebagai Shichibukai, tidak menutup kemungkinan Tenryubito akan meminta angkatan laut untuk memburunya kembali. Terakhir, kita punya sang kumis Edward Weevil. Weevil ini juga baru menjabat sebagai Shichibukai sama seperti Buggy. Dia punya power dan juga ancaman yang sangat berarti bagi pemerintahan dunia. Hal yang dia lakukan, dia berhasil menjatuhkan 16 kelompok bajak laut yang beraliansi dengan kelompok Whitebird seorang diri. Selain itu, ada satu lagi alasan mengapa dia sangat disorot oleh pemerintahan dunia. Kizaru menyebutkan bahwa kekuatan dari Weevil ini sebanding dengan Whitebird di masa mudanya. Ini artinya, kekuatan dari Weevil ini bisa jadi layak untuk disandingkan dengan para Yonko. Nah, dengan alasan ini, Tamagon rasa cocok jika Weevil diganjar lagi dengan bounty sebesar 2 miliar belly. Dua poin ini saja sudah cukup mengindikasikan tingkat bahaya Weevil yang hampir bisa dipastikan mendekati para Yonko lainnya. Ini artinya meski tak banyak yang mungkin akan dilakukan Weevil selepas menjatuhkan angkatan laut yang memburunya, nilai bounty dari Edward Weevil seharusnya paling sedikit tetap bisa mencapai di angka 2 miliar belly. Kali ini kasusnya sangat berbeda dengan anggota para Shichibukai yang lainnya. Bagaimana tidak, Bartholomew Kuma terakhir terlihat masih menjadi budak dari Tenryubito. Mungkin jika masih menjadi budak dari Tenryubito, bounty dari Kuma tidak akan bergerak alias dibekukan. Bounty terakhirnya yaitu 296 juta belly. Itu akan dibekukan selama dia masih menjadi budak Tenryubito. Hal lain jika dia berhasil diselamatkan oleh para revolusioner. Mungkin bounty-nya tidak jauh dengan Boa Hancock di angka 500 juta belly. Oke, ini masih dugaan ya dengan teori mereka yang Tamagon kuatkan dengan alasan-alasan dari mereka masing-masing. Bagaimana dengan bounty mereka versi kalian?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like-nya jika kalian suka dengan pembahasan ini. Terima kasih sudah menonton.